sudah suruh pilih wakilnya Gibran, begitu terpilih menterinya seperti itu. Dan ketika Pak Yusuf Kalla dibully dan ketahuan yang bulinya itu adalah PSI, mulai pingsan. Siasat untuk naikkan Gibran udah mulai lewat. Maka ini ada dari mantan Panglima TNI ya, Gatot Nurmantio. Bahkan kalau kita lihat dari sini membocorkan skenario 2 periode Pak Prabowo Gibran. Itu gagal. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat lalu itu yang memframing Yusuf Kalla adalah orang-orang dari PSI. Dan itu semua sudah bocor lah. Masyarakat sudah tahu lah. Kalau yang memframing Pak Yusuf Kalla dan bahkan yang melaporkan itu terafiliasi dengan PSI. Dan kemungkinan skenario 2 periode ini sangat gagal sekali. Dimana juga kalau kita lihat barusan ya, pemberitaan barusan Pak Yusuf Kalla dan Pak Prabowo bertemu, bayangkan. Bahkan didampingi putranya. Nah, bahkan juga sudah deal-dealan ya, deal-dealan terkait proyek energi nasional. Nah, bayangkan, berarti kan antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Prabowo ini sudah akrab lah, sudah akrab. Tetapi kok bisa-bisanya dari PSI itu memframing Pak Yusuf Kalla sedemikian rupa. Padahal kalau kita lihat juga harusnya paham lah rekam jejak dari Pak Yusuf Kalla. Rekam jejak dari Pak Yusuf Kalla itu seringkali mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik ya. Jadi menurut saya sangat lucu sekali tiba-tiba di framing demikian. Padahal Pak Yusuf Kalla ini menurut saya rekam jejaknya sudah tidak perlu diragukan. Tetapi malah di framing seperti ini. Ini kan sangat lucu sekali. Dan menurut saya sangat wajar sekali kalau masyarakat banyak yang membela siapa? Membela Pak Yusuf Kalla. Dikarenakan framing yang pada saat lalu itu, wah, pokoknya nggak ngotak sekali lah, nggak ngotak sekali. Sangat masuk akal kalau menurut saya ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Sri Kandi Muslim ya. 2024 Prabowo dipaksa ambil Gibran sebagai wapres. Dikabulkan, ternyata dipaksa ambil menteri-menteri oligarki Jokowi. Kualitas rongsokan seperti itu. 2019 mau Jokowi ingin Prabowo Gibran lagi. Enek Gatot Nurmantio. Nah, seperti ini video dari Gatot Nurmantio ya, mantan Panglima TNI. betapa enaknya ya, sudah suruh pilih wakilnya Gibran, begitu terpilih menterinya seperti itu. Dan ketika Pak Yusuf Kalla dibully dan ketahuan yang bulinya itu adalah PSI, mulai pingsan. Siasat untuk naikkan Gibran udah mulai lewat. Maka apakah demikian ya? Kemungkinan PSI tidak menyangka lah terkait yang melaporkan itu terafiliasi dengan PSI. Kalau kita lihat lagi kronologi demi kronologi, ini memang ada skenario gitu loh. Yang memframing itu Ade Armando terafiliasi dengan PSI. Telang beberapa hari berikutnya, tiba-tiba Pak Yusuf Kalla dilaporkan. Dan yang melaporkan itu juga terafiliasi dengan PSI. Dan bahkan pada waktu pelaporan itu juga ada petinggi PSI, bayangkan. Ini kan juga sangat lucu, desainnya itu jelas gitu loh. Ini kan sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan dari kronologi demi kronologi itu terafiliasi dengan PSI, berarti wah, PSI itu memang ketika mau menjatuhkan seseorang gak kaleng-kaleng. Untung saja loh masyarakat sudah cerdas, tidak mau terprovokasi dengan argumen-argumen dari PSI. Dikarenakan masyarakat sudah tahu lah rekam jejak dari Pak Yusuf Kalla. Dikarenakan pada saat menjadi wakil presiden, Pak Yusuf Kalla itu sudah berbuat banyak sekali. Saya masih ingat betul ketika masyarakat masih menggunakan gas oil ya. Tetapi Pak Yusuf Kalla mengkonversi setidaknya dari gas alam ke gas LPG. Dan itu juga sukses, bayangkan. Nggak sampai lama, sukses. Dan akhirnya semua masyarakat itu beralih ke LPG, ke gas LPG. Bayangkan, dulu itu sangat sulit sekali untuk mengonversi dari gas oil ke gas LPG. Sangat sulit sekali dikarenakan ada isu yang tiba-tiba meledak dan lain sebagainya. Sangat sulit sekali. Ternyata saat ini juga semua merasakan dampaknya. Jadi masyarakat sudah tahu lah rekam jejak dari Pak Yusuf Kalla. Jadi jangan di framing seperti ini. Menurut saya akan gagal total lah. Dan akhirnya saat ini ketika masyarakat tahu bahwa di balik pelaporan dari Pak Yusuf Kalla yang memframing Pak Yusuf Kalla seperti itu ternyata terafiliasi dengan pendukung Pak Jokowi dan bahkan juga PSI. Kemungkinan saat ini lagi tiarap. Dikarenakan sudah banyak ormas-ormas yang sudah melaporkan Ade Armando, Grace Natali dan juga Abu Janda. wakil relawan Jokowi menyampaikan perintah dari Jokowi bahwa Gibran Prabowo 2 periode.
Betapa neknya lagi kan Prabowo kan, dipaksa lagi seperti itu. Padahal demokrasi itu sama dengan nasi bagi rakyat kecil. Ketika demokrasi tidak ada nasi, demokrasi itu basi, harus diganti. Itu rakyat kecil. Nah, bayangkan ya, apakah demikian ya, Pak Prabowo sudah nek kalau ada narasi Pak Prabowo 2 periode. Ya terus terang lah saat ini saja sudah nek ya, sudah nek. Gimana? Roda pemerintahan itu gimana gitu ya? Mulai dari menteri-menterinya, mulai dari pejabat-pejabatnya, itu ketika berbicara atau menyampaikan ke publik itu, aduh sangat gimana gitu ya. Seharusnya kan yang berwibawa gitu loh, seperti pejabat-pejabat pada saat di zaman Pak Soeharto misalkan, atau pada saat di zaman Pak SBY. Menurut saya pejabat-pejabat yang pada saat lalu lebih berkompeten ya, lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Prabowo itu sok bela-bela keluarga Jokowi, Gibran dipuji-puji, sadar apa tidak yang dia bela itu keluarga culas pengkhianat. Pak Gatot enek, aku jijik banget. Ayo sadarkan rakyat agar tidak tertipu lagi dengan berbagai janji dan kebohongan dinasti Jokowi. Waspadalah, Jokowi telah membangun ekosistem korupsi yang merusak ekonomi rakyat. Masa omongan pecatan didengar dari dulu cuma jadi pecundang. Prabowo-nya aja yang wah, Bu Fafa yang sudah jelas tidak mutu itu terpaksa dipilih karena ada udang di balik rempeyek. Itu namanya karma mau menang dengan cara yang tidak halal, pemimpin bobrok wakilnya. Memang menang total, tapi aset negara jadi bancaan para pendukungnya. Ya, memang betul. Aset negara saat ini sangat wow sekali lah. Apalagi juga program-program prioritas dari Pak Prabowo Subianto. Baru saja belum genap 2 tahun sudah terindikasi korupsi. Dan bahkan juga sudah ditahan. Dan kerugian negara juga diungkap oleh Zulhas pada saat lalu ya. Konon katanya 1 triliun per bulan. Bayangkan, ini korupsi apa? 1 triliun per bulan. Jadi kan ini sudah sangat wow sekali dan sangat terang-terangan lah kalau kita lihat terkait program makan bergizi gratis ya. Korupsinya itu sudah terang-terangan. Program Operasi Desa Merah Putih juga demikian. Sangat kentara sekali. Korupsinya sudah terang-terangan. Ya seperti halnya impor mobil 105.000 dari Hindia, bahkan anggota DPR juga tidak tahu. Bayangkan, seharusnya kan mengimpor mobil sebanyak itu kan minimal minta izin kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bayangkan kalau DPR saja tidak diberitahu, apalagi masyarakat seperti kita-kita ini. Itu kan juga program yang sangat ajaib sekali. Tiba-tiba mengimpor 105.000 mobil dari India lolos, bayangkan. Ini kan juga sangat mengejutkan lah. Nah, memang pada waktu lalu Jokowi kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, bayangkan ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu masih presiden di atasnya presiden lah. Ini kan sangat lucu sekali. Presiden Joko Widodo menyatakan 2 periode bagi pasangan Presiden Wakil Presiden RI Prabowo Gibran. Ini kan juga sangat lucu sekali. Seharusnya yang memilih wakilnya itu ya Pak Prabowo lah. Pak Prabowo entah bersama Gibran, entah bersama yang lainnya, itu Pak Prabowo. Kemungkinan Pak Prabowo juga enek sih. Terkait apa desakan Pak Prabowo Gibran 2 periode. Kemungkinan sudah enek. Jokowi menyampaikan itu di depan rumahnya di kota Solo saat menjawab pertanyaan seorang wartawan soal nama Gibran yang disebut-sebut sebagai capres potensial 2029. Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Tak ada pembahasan lain terkait Prabowo Gibran 2 periode. Dalam sesi wawancara dengan wartawan itu, isu sebelumnya yang dibahas Jokowi adalah soal maaf-maafan dalam kasus ijazah palsu hingga pertemuannya dengan Prabowo. Ya seperti itulah. Tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.